Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kedua, Agenda 2 Latsar CPNS Pengampu Materi Ibu Yamnur Mahlia, SST MKes. Nama saya Zuraida, Unit Kerja UPTD Puskesmas Teluk Karang, Golongan 2, Profesi Bidan. Tantangan lingkungan strategis, yaitu dunia fuchsia. Situasi dunia saat ini dengan cirinya yang disebut dengan fuchsia world, yaitu dunia penuh gejolak disertai penuh ketidakpastian. Faktor fuchsia menuntut ekosistem organisasi berintegrasi dengan berbasis pada kombinasi kemampuan teknikal dan generik, di mana setiap ASN dapat beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan dan tuntutan masa depan pekerjaan. Sementara dalam konteks peran pelayanan publik, ia banyak bergeser orientasinya, di mana pentingnya pelibatan masyarakat dalam penentuan kebutuhan kebijakan dan pelayanan publik. Antara lain, pelibatan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan dan layanan publik telah menjadi orientasi penyelenggaraan pemerintahan saat ini. Menselarasikan standar kompetensi, jabatan, dan model, mengembangkan dengan pendekatan pengembangan yang lebih variatif dan individual, sesuai kebutuhan kesenjangan kompetensi masing-masing pegawai, selayaknya lebih diintensifkan. Kebijakan Pembangunan Nasional sesuai PP Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional telah ditetapkan visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden ke-8 Haji Ma'ruf Amin adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 misi pembangunan yang dikenal sebagai nawacita kedua, yaitu peningkatan kualitas manusia Indonesia, struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya asing, pembangunan yang merata dan berkeadilan, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga, pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya, sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Kebijakan Pembangunan Aparatur Merit System sesuai dengan kebijakan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Sistem dasar pengelola ASN yaitu berbasis merit. Perlakuan yang adil dan objektif di atas meliputi seluruh unsur dalam siklus manajemen ASN, yaitu melakukan perencanaan dan kompetensi yang bersifat terbuka dan kompetitif, memperlakukan ASN secara adil dan setara untuk seluruh kegiatan pengelola ASN lainnya, memberikan remunerasi setara untuk pekerja-pekerja yang juga setara, dengan menghargai kinerja yang tinggi. Pembangunan aparatur RPJM 2020-2024 dalam tahap pembangunan sebagaimana gambar 21 pembangunan aparatur, reformasi birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia, dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisiensi. Karakter ASN. Sekurangnya terdapat 8 karakter yang dianggap relevan bagi ASN dalam menghadapi tuntutan pekerjaan saat ini dan ke depannya, yaitu integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Kedelapan karakter ini disebut sebagai Smart ASN. Pengembangan kompetensi.
Kompetensi menurut Kamus Kompetensi Loma dan Standar Kompetensi dari Internasional memiliki 3 aspek penting berkaitan dengan perilaku kompetensi, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Pengertian yang sama yang digunakan dalam konteks ASN. Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan. Dan kompetensi menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Sesuai Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi ASN. Kompetensi teknik adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati dan diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kompetensi manajerial. Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, budaya, perilaku, etika, dan moral. Pengembangan kompetensi. Terdapat 2 pendekatan pengembangan yang dapat dimanfaatkan pegawai untuk meningkatkan kompetensi, yaitu klasik dan non-klasik. Terkait dengan pewujudan kompetensi ASN dapat diperhatikan dalam Surat Edaran PAN-RB Nomor 20 Tahun 2021. Dalam poin 4 disebutkan bahwa meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Berikut ini contoh dari GERS yang diuraikan Hidayat bagaimana membiasakan proses belajar, learn, unlearn, dan relearn. Terima kasih. Penerapan core values kompeten. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu kompeten. Kompeten adalah terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, membantu orang lain belajar atau bekerja, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Berikut adalah contoh penerapan kompeten di unit kerja saya. Pertama, mengikuti pelatihan tentang pengolahan data COVID guna mendukung proses pendataan. Yang kedua, membantu orang lain belajar bekerja untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas baik dan memberi pelayanan terbaik. Demikian video saya mengenai ASN yang kompeten. Terima kasih.